kawan kapal, kita jumpa lagi di Masak-Masak bareng Garam Cap Kapal. Hari ini kita bakal masak menu yang spesial bareng bintang tamu yang tentunya oke banget. Karena hari ini kita bakal masak-masak bareng salah satu klub pesepeda yang pasti kalian semua pada tahu. Tapi sebelumnya nggak pernah ini kita lupa untuk infokan ke kawan kapal semua untuk selalu check out paket siap angkut, karena hanya Rp10.000 kalian bisa dapat 1 kg garam. Kalian bisa dapat nih, bisa pilih mau yang 250 gramnya 4 atau yang 500 gramnya 2. Jadi langsung aja ya sama live cooking demo, kita bakal bagi-bagiin hadiah juga. Nggak hanya pakai siap angkut, tapi ada karpet garam cap kapal buat kawan kapal yang beruntung yang bisa menjawab cepat dan tepat semua pertanyaan yang kita berikan. Oke, daripada kita nunggu lama, kita bakal masak-masak bareng salah satu klub sepeda nih. Kira-kira siapa? Langsung aja kita panggil. Dari tadi pagi mereka tuh udah kayak apa ya, goes-goes bareng ya. Udah sampai ke mana Bu? Itu sampai ke Bangkalan ya Bu ya? Sampai ke Bangkalan, langsung ke sini. Langsung ke sini untuk masak-masak bareng. Langsung aja kita panggil, ini dia SCID Team Racing Team. Tepuk tangan dulu. Dibawa dong sepedanya ke sini sambil masak-masak, ya kan? Halo Bu, perkenalkan, ini dia SCID Racing Team. Bisa di namanya ada siapa aja nih? Ada 3 orang. Jadi kami dari SCID Racing Team, saya Rini Tirta Jaya bersama teman-teman saya. Saya Liantin Evangelina Setiawan. Saya Syahla Syafiah. Ya, itu dia. Senang sekali Bu, terima kasih udah menyempatkan waktunya habis bersepeda sama teman-teman yang lain. Sekarang malah masak-masak deh di sini, ya kan? Masak-masak kita. Ini jersey-nya keren-keren banget nih Bu. Iya benar, ini jersey tim kita nih. Kalau lagi balapan kita pakai ini. Oke, ini kegiatannya berarti di klub ini apa nih Bu? Kegiatannya? Jadi kalau di klub ini kita menaungi para atlet-atlet untuk melakukan balapan sepeda road bike. Oke, sepeda road bike. Jadi Leontin ini salah satu atlet champion kita. Jadi dia stay di Jogja nih. Hari ini kebetulan dia kesini, jadi bisa masak-masak sama kita. Wow, seru banget. Jadi hari ini dari tim SCID ini mau masak apa nih kira-kira? Kita mau masak spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. Ini bahan-bahannya udah disiapin ya Bu ya. Nanti bakal masak-masak juga ya. Sama Kak Salsa juga pasti bakal masak-masak itu ya. Tapi kita pengen tahu juga nih, untuk bisa nggak sih kalau misalkan tiba-tiba ada yang pengen join sama SCID ini, mungkin bisa diceritakan dulu caranya gimana? Sementara ini kita kalau join mau sepedaan bareng nggak apa-apa ikut kita. Jadi kita biasanya tanya ke kita share jadwal kita bisa untuk bersepeda bersama gitu. Itu hanya di Surabaya aja atau kayak ke seluruh Indonesia bahkan? Kita di Surabaya aja sementara ini. Biasanya beri memang Surabaya Bu ya? Iya betul, di Surabaya. Oke, mungkin sambil kita masak-masak sambil kita cerita-cerita ya nanti ya. Ini bisa ditunjukin dulu Bu bahan-bahannya ada apa aja untuk masak spaghetti hari ini. Oke, jadi hari ini kita ada spaghetti ya tentunya. Kemudian ada cheese untuk toppingnya, kemudian ada daging cincang, daging sapi, kemudian sosis, kemudian ini tomat yang sudah dihancurkan, kemudian nanti kita pakai daun seledri untuk topping, ada bawang bombay, pasta tomat, bawang putih, margarin, dan daun basil. Oke, itu bahan-bahannya kawan kapal. Ini kita masak-masaknya juga simple ya untuk bahan hari ini ya. Dan juga kawan kapal yang mungkin mau recook menu hari ini bisa kan ya Bu? Bisa. Karena gampang banget, bisa ditemuin di supermarket terdekat di rumah kalian. Kelupaan nih, kita apa, juga Bu? pasti hari ini pakai garam cap kapal. Tentunya. Oke, kita langsung masak ya Bu ya hari Iya, ini. Step oke. pertama kita ngapain nih Bu? Jadi kita nanti buat 2, yang Ya. satu kita buat manasin untuk spagettinya, mie-nya, yang kedua kita buat toppingnya. Oke, berarti kita bakal panasin spaghetti dulu sambil kita racik toppingnya gitu Iya, ya? boleh. Oke, nanti mungkin Salsa bantuin saya, ada yang belum kepotong nih sosisnya, nanti sama sayur-sayurnya. Ini nanti Angel mungkin nanti masak ininya. Nah, ini kita kalau mau bikin
spaghetti ya, mie-nya itu airnya itu nggak boleh air aja, jadi kita mesti pakai Minyak. betul. Kenapa harus dicampur Oh, minyak? supaya dia nggak gabung-gabung tuh Oke. mie-nya. Kita Ini mesti salah pakai satu tips minyak ya, kawan gitu. kapal. Kita mesti pakai minyak secukupnya aja, dan yang banyak yang nggak tahu juga kita mesti pakai garam untuk rebusan mie-nya itu. Yang Tujuannya pasti, buat apa, Bu? supaya gurih rasanya. Jadi nggak plain gitu ya Iya. rasa mie. Saya ambil comot nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, kita comot secukupnya ya. Nah, yang pasti garamnya kita apa? Oke. Kita Ini tunggu malu-malu sampai aja nih Bu dua orang ini. Jadi saya yang banyak ngomong nih. Iya, jadi malah gurihnya banyak ngomong ya. Oke, kita panasin ini ya yang buat topping ya. Ya, oke. Jadi Salsa bisa potong. Mungkin bisa ngobrol sama Angel nih. Bisa, Angel nih, bisa. Angel mau ke Australia. Oh, mau jadi ke dia Australia. mau tuh. Oh, mau tur apa tuh? Berarti acara internasional gitu ya? Iya, Kompetisi internasional. Kebetulan di sana ada kayak lomba UCI Race, itu terdaftar di kayak UCI, Oke. kayak federasi globalnya sepeda gitu. Oh gitu. Nah, jadi kemungkinan saya bakal di Australia sampai Desember. Oh gitu, berarti stay di sana terus itu buat latihan sampai perlombaannya juga. Betul. Jadi walaupun cuman maksudnya kan kita kan tahu kan ya sepedaan aja ya Bu ya. Harus ada kayak latihannya juga ya. Itu latihannya apa aja tuh berarti? Latihan itu macam-macam. Ada basicnya itu endurance. Endurance Jadi apa tuh, Bu? endurance itu daya tahan. Jadi Oke. itu kayak long ride kayak gitu, tuh buat daya tahan. Terus juga ada speed, ada anaerobic capacity, macam-macam. Jadi tuh ada berbagai jenis latihan. Oke, berarti nggak hanya asal goes aja, Iya, tapi semua kalau ada misalnya memang programnya. pengen ikut kompetisi, ada step-step yang harus dilalui juga ya? Iya, ada programnya juga. Oke, Gitu. iya. Kebetulan di SCID juga ada pelatihnya. Oh, ada pelatihnya Jadi juga. ada programnya juga, jadi tinggal ngejalanin aja kayak gitu. Oke, seru ya kayaknya. Nanti kapan-kapan boleh ya diajak ya kita Boleh, untuk boleh. sepedaan bareng. Tapi sepedanya itu harus road bike. Kebetulan di SCID semuanya road bike. Road bike. Tapi kalau misalkan dari apa ya, kan biasa ada fiksi juga tuh sepeda kan. Ada juga yang apa sih istilah sepeda ontel ya yang biasanya ya. Kalau ada yang mau join itu untuk sepedaan bareng itu bisa nggak? Atau kapasitasnya kayak beda? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman biasanya kalau misalnya kayak sepeda road sama sepeda fiksi atau sepeda ontel, ntar kecepatannya pasti beda. Oh, berarti yang membedakan kecepatannya itu ya? Iya, ntar Apa pasti. sih kayak goesannya itu? Iya. Saya boleh masak ya? Boleh. Tapi sambil kita masak, kita Iya. bakal ingetin kawan kapal juga kalau misalkan hati-hati ya untuk memilih garam cap kapal karena banyak tiruannya loh. Angel, Burni sama Salsa, halo. Iya. Lagi sibuk motong sosis ya dia. Dia ada tiruannya loh, ibu-ibu semuanya. Buat kawan kapal di rumah hati-hati dalam memilih garam cap kapal karena yang asli, yang hanya yang ada logo top brandnya, diproduksi itu Santi Megah dan ada logo halalnya. Kenapa kok kita selalu dikasihin Bu? Karena kita nggak pengen kawan kapal yang ada di rumah tuh sampai salah pilih. Karena sekarang kan lautan kita kan udah mulai kotornya kan Bu Iya. ya. Jadi garam yang memang gitu. Maka kita selalu ingatkan ke kawan kapal yang ada di rumah, garam cap kapal yang asli yang ada logo top brandnya, diproduksi PT Susanti Megah dan ada logo halalnya. Sebutin menu masakan hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin bisa dibaca ini. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama menu masakan hari ini. Sebutkan nama menu masakan hari ini. Itu. Seneng banget loh hari ini yang masak ada banyak orang. Biasanya itu kayak cuman saya nge-host sama satu orang. Sekarang ada banyak, jadi kayak rame gitu kan kawan kapal. Ini kita lagi rebus pastanya, spagettinya, terus bikin toppingnya ya Bu Rini ya? Betul, jadi kita tadi masukin margarinnya, kemudian masukin bawang putih, terus kita lagi masukin bawang bombay. Oke. Sampai dia harum gitu Bu berarti? Dia harum dan ranum, warnanya kuning. Gitu. Oke, boleh dong cerita-cerita sama Kak Salsa juga. Salsa ini masih sekolah. Oh masih sekolah. Ya, Kak, dia masih sekolah. Kelas berapa? Kelas berapa, Sa? Kelas 1 SMA. Berarti di SCID ini segala umur bisa masuk ya? Iya betul, karena itu ngikutin kategori daripada lombanya juga. Oke. Jadi
kebetulan coach kita usia berapa ya? 44 ya, Coach Ferry. Jadi dia masuk di Master B. Oke, itu kategorinya ada umur berapa aja itu berdua? Ada apa aja? Kategorinya itu ada youth itu di bawah 16 tahun, Oke. terus ada junior 17-18, ada under 23 itu 19 sampai 22 tahun, dan ada elite itu 23 tahun ke atas, dan ada master. Biasanya master itu dibagi ada 3 kategori. Master A, biasanya master A itu di atas 30 tahun. Master B di atas 40 tahun, dan Master C itu di atas 50 tahun. Oke, itu perbedaan kategori yang usia, ada kayak perbedaan kategori lagi nggak? Maksudnya kayak yang cuman kayak sepeda biasa, ada yang juga. atlet juga gitu? Ada kelas yang atlet sama ada kelas yang penghobis atau non atlet. Oh gitu. Itu biasanya kalau misalnya masih muda nih, ya kan, terus tapi umurnya nggak bisa masuk di master, tapi dia bukan atlet. Biasanya main di main open atau main hobis. Oh kayak gitu. Kalau di main elite itu biasanya atlet. Oke. Main elite. Oke, tapi ada juga kan maksudnya yang untuk hanya hobis aja, dia ada kompetisinya juga ada ya? Ada juga. Contohnya saya penghubung. Oh gitu. Juara terus loh ini. Oh juara terus? Ini. Itu nggak mau, maksudnya dijadiin kayak naikin levelnya jadi atlet gitu? Boleh ikut kelasnya Angel biasanya. Oh, Dia gitu. Di belakang. Emang beda ya Bu ya? Maksudnya ketahu ke apa ya, kayak kerasa bedanya gitu ya antara atlet sama non atlet Gimana, gitu? Angel? Yang pastinya dari segi usia ya. Oke, Usia heeh. itu nggak bisa bohong, jantungnya kan. Oke. Karena biasanya kalau atlet itu kayak contoh Gurini. Dia goes pagi latihan, abis itu kan kerja. Sedangkan kalau atlet itu hidupnya itu hanya latihan, jadi waktu istirahatnya dan segala macamnya. Makanya kalau di compare kurang apple to apple. Tapi penghobis zaman sekarang itu banyak yang kencang-kencang juga. Tapi belum tentu mereka atlet ya? Iya, kayak Cirin ini kencang juga termasuk. Oh gitu. Di atlet bisa bersaing loh. Tapi ini yang saya penasaran nih, karena kayaknya makin sekarang kan yang suka main sepeda makin banyak ya Bu ya, sejak pandemi ya kan, makin keluar semua nih yang suka sepeda. Saya pengen tahu, ini rata-rata paling jauh bisa berapa kilometer sih kok dari Angelnya sendiri? 250 mungkin 250 itu berarti kayak dari Surabaya kemana ya? Madiun kayaknya. Kemarin sih baru Nongko Jajar pulang pergi itu 180. Itu ke Madiun sepedaan? Lumayan ya. Lumayan ya. Saya dari rumah aja ke kantor sepedaan kayaknya ya cukup, nggak usah, terima kasih. Mendingan Gojek aja ya. Kalau Bu Rini Bu? Saya karena tadi itu penghobi, jadi kalau kena panas suka pusing. Oh iya, oke. Jadi paling jauh saya Surabaya Bromo ya, 150-160. Surabaya Bromo, lumayan jauh juga ya. Tapi ini kan untuk Angelnya kan atlet ya. Kalau Bu Rini hobis. Kalau salsa ini apa? Kalau saya sebenarnya Paling jauh juga. jauh 150 karena kan ada batasan per usia, ada batasan kilometer. Oh gitu, berarti nggak boleh Nggak boleh. melebihi ya? Kebetulan, Takutnya nanti kayak ada apa-apa gitu ya, bahaya. Salsa ini kan dia masih youth kalau saya nggak salah kan. Jadi kalau misalnya kayak masih muda itu belum boleh latihan terlalu diforsir. Oke. Nanti bisa overtraining, itu nggak bagus juga buat otot. Oke, Kayak oke, Jadi oke, semua oke. tuh ada step by stepnya. Berarti salsa yang paling jauh ke mana? ke Nongko Jajar sih. Nongko Jajar mana ya? Malang situ, Nongko bukan? Jajar itu arah ke Wonokitri tapi di dekat Suruhan. Oh, oke. Itu PP ya berarti ya? Oke, tapi ada nggak ya maksudnya yang kayak, oke kita sampai ke tujuan ini, pulangnya naik mobil aja lah. Itu saya tuh. Oh gitu, tapi nggak masalah ya Bu ya? Gak apa-apa, asal masuk latihannya. Asal masuk latihannya, yang penting kan hobinya terus sampaikannya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih dari Angel, Bu Rini sama Salsa juga, mulai suka untuk bermain sepeda itu sejak kapan? Kalau saya itu dari 2014 sudah jadi 2014. Kalau Bu Rini? Saya atlet pandemi. Atlet pandemi yang baru Saya tercipta atlet sekarang. pandemi itu, jadi mulai 2019 akhir ya. 2019 Pokoknya akhir. Pandemi itu, jadi saya mulai sepedaan dan sekarang seneng, happy. Happy. Kerasa ya maksudnya kayak enak banget untuk sepedaan, kena angin gitu ya Bu Kalau ya. pagi-pagi nggak sepedaan, kepalanya pusing. Oke. karena badannya nggak enak. Oke. Jadi kayak edik gitu. Oke. Kalau Kak Salsa? Kalau aku itu produk pandemi juga. Produk pandemi, semuanya produk pandemi. Saya pandemi malah cuma di rumah makan ya, ngeliatin video-video makanan. Oke, kita sambil bacain pertanyaan kedua ya. Tadi udah disebutin juga nih sama saya.
Coba sebutkan 3 identitas garam cap kapal yang asli, yang ada apa aja tuh ya, ada 3. Jadi jangan sampai salah pilih ya Kak Angel ya, Bu Rini sama Kak Salsa juga. Saya udah hafal tuh tadi tuh. Udah hafal ya? Jawab nggak? Pokoknya tunggu Bu, nanti ntar malah kena contekan lagi kawan kapal yang ada di rumah, ya kan? Makanya perlu hati-hati banget, jangan sampai salah pilih ya. Kawan kapal yang bisa menjawab benar pertanyaan dari kita bisa dapetin karpet garam cap kapal. Wah, itu bisa buat yoga ya? Betul, bisa juga untuk rebahan. Kalau mau taruh di ruang tengah untuk kumpul-kumpul itu bisa. Ini kayaknya udah mendidih. Udah mendidih ya? Coba lihat. Mungkin kita cari saringan ya untuk kita itu saringannya. Sebentar. Permisi Supaya jadi Salsa. kalau spaghetti itu mesti al dente, nggak boleh terlalu lembek, nggak boleh terlalu keras. Oh ini udah nih, udah matiin aja. Oke. Spaghetti itu harus al dente, tinggal kita saring di sini ya. Saya ibu-ibu, jadi Ibu-ibu, jadi masak. berarti sepedanya jalan, masak-masaknya juga jalan ya Bu ya? Jangan lupa kerjanya juga jalan. Kerjanya juga jalan, betul. Oke, itu untuk toppingnya juga udah jadi ya Bu ya? Iya, dikit lagi nih. Dikit lagi. Dikit lagi udah jadi. Habis itu tinggal makan-makan deh. Baunya. Habis goes itu, kita suka lapar kan, makanya masak ini enak sekali. Berarti setelah ibaratnya olahraga ya kan, buang lemak ya kan, terus langsung diisi lagi Bu lemaknya. Ya kan, kebiasaan. Saya tuh juga suka ini olahraga badminton Bu. Tapi biasanya karena saya kerja pagi, Sore ya? akhirnya biasanya sore malam. Ya udah kan Bu, 2 jam 3 jam olahraga, setelah itu lapar, akhirnya makanya malam-malam lagi Bu. Percuma kayaknya untuk olahraga. Yang penting kan happy-happynya, keringatnya keluar. Yang penting sehat Yang ya. penting sehat. Nanti kita kalau di sausnya ini kita nggak perlu tambahin garam, mungkin lada hitam aja nanti. Oke. Karena dari saus tomatnya udah strong Udah taste-nya. kerasa ya tesnya. Oke, kita sambil bacain pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Pertanyaan yang ketiga. Harusnya Berapa ya. kali proses pencucian garam cap kapal? Kita selalu infokan ke kawan kapal, selalu kita tayangin juga video-video proses pencucian garam cap kapal. Jadi kawan kapal yang udah setia dari dulu sering nonton live cooking demonya kita pasti tahu ada berapa kali proses pencucian garam cap kapal. Nanti mungkin sebelum kita selesai kita bakal tunjukin juga ya Bu ya, gimana sih garam cap kapal itu diproduksi, Iya. proses pencuciannya Bedanya juga. apa sih garam cap kapal sama garam yang lain? Ya, ini kita bakal tunjukin videonya ya. Kok bisa sih selalu kita infokan untuk lebih baik garam cap kapal karena beda untuk masalah produksinya. Nah itu. Ngomong-ngomong nih soal hal-hal yang berbeda. Ini kan kalau saya lihat di belakangnya kan sepedanya juga beda-beda nih. Tapi modelnya sama ya, road bike ya. Ya. Tapi ada pembedanya lagi nggak sih tersendiri tuh kayak sepedanya ini punya siapa nih yang warna putih? Ini punyanya Bu Rini. Ini yang tengah Ini punya saya. punyanya Angel, yang merah punyanya Kak Salsa. Itu ada lagi nggak sih pembedanya gitu? Ada, kebetulan kalau dilihat dari handlebarnya, yang punya saya sama punyanya Bu Rini sama punya Salsa ini kan berbeda. Oh iya betul. Kebetulan betul, betul. kalau punya saya ini buat time trialist. Apa Dia itu? jadi lombanya itu ambil waktu. Jadi dengan jarak yang sama nih, semua pembalap jaraknya sama tuh dilepasnya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Diambil waktu terbaik. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti kayak ada apa ya? Rekaman waktunya gitu Ya ya. betul. Oke. Kalau yang model handlebar kayak gini, ini biasanya buat road race atau kriterium. Itu juga masuk nomornya road. Oke. Nah, jadi kayak yang dilepasnya bareng-bareng, ntar finishnya dulu-duluan. Oke. Kayak Tapi gitu. ini kayaknya uniknya nggak ada apa sih handle untuk kakinya itu ya penahannya ya? Oh, jagang. Oh, nggak ada. Karena itu kan menambah berat kan. Oh, Kalau gitu. sepeda itu justru dibikin semakin ringan. Oke, Kayak makanya gitu. untuk yang kayak road bike ini lebih baik sepedanya ringan ya, Betul. supaya enak untuk goesnya. Jadi mau yang kecepatan berapapun, kilometer berapapun itu lebih enak. Ya dan lebih nyaman efisien ya. tenaga juga kalau lebih Oke, ringan. oke. Ini informasi menarik nih. Ya, saya cukup sudah ontel dulu. Kita udah selesai nih toppingnya. Jadi kita tinggal plating ya. Oke, untuk piringnya kita mau pakai yang apa nih, Bu? Yang bulat gitu ya? Yang bulat ya. Oh, bisa jadi beberapa nih, bisa jadi banyak. Saya carikan dulu yang bulat besar ya, Bu ya. Boleh.
Iya, kita plating di mana nih? Di sini aja ya. Dari wanginya udah bikin lapar ya. Apalagi Semoga rasanya enak. apalagi habis ini ya. Habis goes ya. Oke, ini bisa jadi banyak banget. Ini dia. Kelebihannya spaghetti begitu. Oke. Nah, ini dia kawan kapal. Oke, sambil kita mau plating, kita bakal bacain pertanyaan berikutnya. Coba kalian sebutkan garam cap kapal dijual di marketplace mana aja. Udah tahu ya, mana aja ada 3, yang warna biru, oranye, sama yang warna Merah. biru, oranye, sama yang warna hijau. Oh, hijau. Merah tuh apa ya? Oh ya itu. Yang Enggak, itu, belum kompetitornya ada. biru. Belum ada. Mau titip di kita jadi reseller juga nggak apa-apa. boleh, Sama kan? boleh. Ini pink, Oh merah. iya bener. Hijau. Betul. Oke, jadi kita udah janjikan ya Bu ya, bakal tunjukin gimana proses pencucian garam cap kapal. Kita bakal tunjukin videonya dulu ya, ini dia. Mari kita mulai prosesnya. Ini adalah hasil panen para petani lokal Indonesia. Sangat membanggakan kan kawan? Dan akan diproses melalui mesin-mesin yang sangat kompleks dan berstandar internasional ini. Garam yang telah dipanen akan dilakukan sortir pertama untuk membuang segala bahan yang tercampur seperti kotoran tali rafia dan lain sebagainya. Kemudian, garam akan digiling sehingga memudahkan untuk melakukan pencucian. Ini adalah hasil pencucian dari garam yang masih kasar tadi. Bayangkan, jika kalian langsung mengkonsumsi garam tanpa dicuci, akan sangat tidak menyehatkan. Garam yang telah dicuci tadi akan ditiriskan di mesin peniris yang sangat besar dan dilanjutkan dengan proses pembuatan larutan yodium. Garam yang telah ditiriskan akan dikeringkan lagi dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga garam yang kita konsumsi akan sangat steril karena tidak tersentuh dengan tangan manusia sama sekali. Cuciannya 5 kali dengan sterilisasi di suhu 200 derajat Celcius dan jelas ada yodiumnya. Itu. Ini udah hampir jadi ya Bu ya. Ngomong-ngomong nih soal makanan kan pasti kan atlet pun juga kan suka makan nih ya kan. Nah itu ada yang perlu dijaga nggak sih? Banyak sebenarnya, kayak kalau misalnya mau ada kompetisi atau itu biasanya tuh kita hindarin santan. Oh santan. Santan tuh paling santan. Emang santan tuh berbahaya ya? Minyak berlebih, karena terus gula terlalu banyak juga nggak baik. Oh gitu. Tapi ada kalanya ketika lomba lagi lomba berat itu kita membutuhkan gula. Oke. Kayak di pertengahan perjalanan tuh biasanya tuh kita minum Coca-Cola apa tuh emang kadang tuh butuh. Oke, tapi gitu kalau ya. buat daily itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya udah terserah aja gitu ya. Berarti hanya khusus untuk saat mau ikuti kompetisi itu baru benar-benar dijaga. Sebenarnya tuh itu konsisten sih, harus maintain juga kayak gitu. Cuman kan kadang ya manusia ya. Iya ya kadang betul. Tuh, apalagi olahraga lapar kan kadang suka. Iya iya. Pingin itu Betul. macem-macem. Iya. Boleh nggak jual spaghetti? Boleh Spaghetti ya? itu bagus banget. Kan Karbohidrat. tinggi banget. Apalagi buat perut itu perlu banget. Oke, dan kayaknya memang Bu Rini ini sering bawain makanan ya untuk tim-tim ini ya. Ibunya dari tim ini ya suka bawain makanan. Ini udah jadi ya kawan kapal ya. Kita tunjukin dulu ke kawan kapal yang ada di rumah. Oke, ini dia. Spaghetti bolognese ala SC Racing Team. Kita jadi studio cooking. Studio cooking biasanya apa? Studio cycling. Bisa studio cycling, ini studio cooking racing team. Oke, ini dia. Oke, kita bacain pertanyaan terakhir dulu ya Bu ya. Ada pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan nomor 5. Mungkin bisa gantian Bu Rini yang bacain. Oke, Pertanyaan nomor boleh. 5 Bu. Garam cap kapal ada di Indonesia sejak tahun berapa? Ini Itu dia. gampang banget, habis ulang tahun kan? Iya betul, ada clue-nya juga nih Bu di belakangan ini, ya kan? Itu oke, ini dia ya spaghetti bolognese, menunya simple banget, bahan-bahannya juga simple, cepet kan?
Kita sambil ngobrol-ngobrol aja udah jadi. Ya kan, jadi kalian kapal yang mungkin mau recook menu dari kita, nanti bakal kita tampilin di YouTube channelnya kita ya. Instagramnya ada kan ya Bu ya? Ada. Bisa Bu di-share juga, mungkin mau ngeliat-liat. SCID Racing Team. Oke, itu SCID Racing Team. Jadi mungkin kawan kapal yang mau lihat-lihat keseruannya ngapain aja selama ini ya, goes kemana aja, langsung aja stay tune di Instagramnya ya, follow juga kalau bisa, kepoin ikut juga boleh, itu dia. Oke, gak kerasa live cooking demo kita udah selesai, dan kita bakal berjumpa lagi di cooking demo berikutnya ya. Nanti mungkin kalau misalnya mau masak-masak lagi boleh ya Bu ya. Sip. Oke deh, oke, see you, bye.